فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus salis wa sittun ba'da 1063. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Masih terkait dengan apa? Anjuran membaca surat-surat dan ayat-ayat khusus. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi Qul huwallahu ahad, tentang surat Qul huwallahu ahad, Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an, sesungguhnya dia benar-benar setara dengan sepertiga Quran. Ini menunjukkan jawazul halif qabla an yustahlaf li taqwiyatil kalam. Boleh bersumpah sebelum dimintai sumpah untuk menguatkan pembicaraan. Nabi dijamin kejujurannya dan ketepatannya. Tetapi itu pun beliau sampai bersumpah, menunjukkan memang ini berita yang sangat pasti dan harus diperhatikan. Ternyata Qul huwallahu ahad, walaupun dia ringan di lidah, pendek saja, tetapi dia adalah sepertiga Quran. Sepertiga dari sisi apa? Dijelaskan oleh Syekhul Islam, maksudnya adalah dari sisi pahalanya. Membaca, mendapatkan sepertiga pahala Quran, pahala membaca sepertiga Al-Quran. Maksudnya adalah sepertiga Quran yang di dalamnya tidak ada Qul huwallahu ahad. Seakan-akan membaca sepertiga. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, apa hikmahnya Qul huwallahu ahad? Nilainya adalah sepertiga Quran. Nah, beliau menukilkan dari ucapan para salaf bahwasanya Al-Quran secara garis besarnya terbagi menjadi 3 permasalahan. Yang pertama yaitu pengkhabaran tentang Allah Ta'ala. Yang kedua, pengkhabaran tentang syariat Allah Ta'ala. Yang ketiga, pengkhabaran tentang cerita-cerita. Nah, makanya Qul huwallahu ahad, dia adalah sepertiga Quran karena dia berbicara tentang Allah Ta'ala. Murni dari awal sampai akhir menceritakan siapakah Allah Ta'ala itu. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum ayyaqra'a bi sulusil Qur'an fi lailah, apakah salah seorang dari kalian lemah, tidak mampu untuk membaca sepertiga Quran dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihim, maka yang demikian itu terasa berat bagi mereka. Ya, sepertiga Quran dalam satu malam, tentunya ini berat sekali. Mungkin orang dalam sehari sekali dua kali mampu, tapi kalau harus setiap malam melakukan itu, oh ini berat untuk istimrar, untuk konsisten. Faqalu, maka mereka bertanya, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah, siapa dari kami yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah? Dengan banyaknya kesibukan dan seterusnya, perlu rehat, perlu ini itu, banyak tugas dan seterusnya. Tapi kemudian Nabi mengatakan, faqala qul huwallahu ahad Allahus samad sulusul Quran, bahwasanya surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini menunjukkan yaitu bolehnya menyebutkan sesuatu yang menimbulkan iskal tanpa menjelaskannya lebih awal. Tujuannya apa? Li syaddil intibah, untuk menarik perhatian. Jadi bukan sejak awal Nabi mengatakan bacalah setiap malam Qul huwallahu ahad. Ini pun kalimat yang hak, tapi tidak betul-betul apa menarik perhatian. Tapi kalau dikatakan bacalah sepertiga Quran, wah langsung orang jadi terengah-engah, sepertiga Quran dalam satu malam. Perhatiannya jadi membesar dan mereka bertanya-tanya. Tatkala mereka bertanya-tanya, maka ini menunjukkan jiwa betul-betul sedang tatalluk, yaitu sedang berharap-harap akan datangnya penjelasan. Maka ini akan lebih kuat di dalam pengajaran. Nah, tatkala diberitahu yang seperti itu,
Maka tentunya awal-awalnya para sahabat merasa susah. Bagaimana sepertiga Quran dibaca dalam satu malam? Maka kemudian mereka bertanya, bukan diam saja atau belah agama susah. Tidak, sahabat bertanya, mereka ingin tahu. Mereka ingin memiliki ilmu dan bimbingan tentang ini. Tidak mungkin Nabi menyebutkan perkara tadi kecuali untuk memberikan bimbingan. Maka mereka mengatakan, ayyuna yutiqu dzalik ya Rasulullah. Siapa dari kami yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan sebenarnya bagaimana qul huwallahu ahad Allahus samad sulusul Quran. Bahwasanya surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Quran. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan bukan semata-mata dilihat dari banyaknya huruf dan ayat, tetapi keutamaan memang pilihan dari Allah Ta'ala. Allah yang memilih dari kalamnya, yang nilainya sekian, dan seterusnya. Itu terserah dia. Dan pilihan Allah pasti yang terbaik. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwasanya walaupun Al-Ikhlas misalkan atau beberapa surat yang lain itu pendek, tetapi nilainya lebih tinggi dari misalkan ayatud dain, ayat utang piutang yang sangat panjang itu. Karena keutamaan bukan dilihat dari sisi sekedar banyaknya huruf, tapi dilihat dari kandungannya dan sesuai dengan apa yang Allah pilih. Karena ini perkara wahyu, perkara gaib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Ada yang utama, ada yang lebih utama, ada yang paling utama. Tak ada yang kurang utama. Baik. Semuanya adalah utama atau paling utama dan lebih utama. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala banyak memberikan kelonggaran untuk para hambanya. Dengan beberapa amalan yang ringan, mereka mampu untuk meraih pahala yang sangat banyak. Seperti Quran, ini pahalanya seperti apa? Besar sekali tentunya. Dengan bacaan yang pendek saja, hanya 4 ayat. Ini adalah rahmat Allah untuk kita mencari pahala banyak-banyak, walaupun dengan amalan yang terasa ringan di lidah. Dan keutamaan qul huwallahu ahad banyak sekali. Mungkin akan disebutkan di sini sejumlah dalil yang menunjukkan keutamaan qul huwallahu ahad. Termasuk diantaranya adalah menjadi zikir pagi dan petang, dibaca bersama muawwidzatain 3 kali. Maka ini akan yakfihi kulla syai', akan mencukupinya segala sesuatu di hari itu. Yang membaca zikir ini, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali pagi dan petang, hadisnya sahih. Memikirkan rezeki atau memikirkan keamanan, memikirkan keselamatan, memikirkan kesehatan dan seterusnya, insya Allah akan tercukupi dengan diantaranya adalah dengan zikir itu tadi. Wa anhu, ini tadi rawahul Bukhari, dan juga dari Abi Sa'id radhiyallahu anna rajulan sami'a rajulan yaqra, bahwasanya ada seorang lelaki yang mendengar lelaki yang lain membaca. Ini 2 nakirah. Kalau disatukan dalam satu jumlah mufidah, maka menunjukkan individu yang pertama tidak sama dengan individu yang kedua. Ia sama-sama nakirah. Menunjukkan lelaki yang ini bukan lelaki yang itu, dan itu ma'ruf tentunya. Membaca qul huwallahu ahad. Ini menunjukkan boleh membaca Al-Quran dengan suara yang agak keras. Tidak harus semuanya itu dibaca perlahan-lahan, tapi boleh, tak masalah. Ada hikmahnya, ada tujuannya. Yang penting tetap ikhlas. Nah, ternyata ada orang mendengar seseorang membaca surat qul huwallahu ahad, yuraddiduha, dia mengulang-ulang bacaan tadi. Mungkin hafalan tak banyak, tapi saya ingin baca Quran banyak-banyak dan saya belum mampu beli mushaf misalkan, kan zaman dulu. Tak apa, baca qul huwallahu ahad diulang-ulang. Ternyata pahalanya besar sekali. Falamma asbah, tatkala masuk di waktu pagi, jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Si pendengar ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika. Kemudian dia menceritakan itu kepada Nabi. Wa ka'anna rajula yataqalluha. Sepertinya lelaki yang bercerita ini meremehkan bacaan tadi. Dia sepanjang malam baca qul huwallahu ahad terus. Dia belum punya ilmunya tentang keutamaan qul huwallahu ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innaha la ta'dilu sulusal Quran." Sesungguhnya surat Al-Ikhlas benar-benar setara dengan sepertiga Quran. Rawahul Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan itu bukan dengan ra'yu, tapi dengan wahyu. Sahabat tadi dengan ra'yu yang memandang ini bacaan sedikit diulang-ulang, yataqalluha, dia meremehkannya. Bukan berarti sahabat buruk, tapi mungkin dia kenapa cuma qul huwallahu ahad, surat yang lain kan ada misalkan kan. Maka Rasulullah menjelaskan, bersumpah membela sahabat yang tadi rajin membaca qul huwallahu ahad. Benar-benar qul huwallahu ahad itu sepertiga Quran. Maka agama yang terpandang bukan ra'yu memang, tapi dengan wahyu. Bukan dengan atifiyah, perasaan, ini sedikit saja nilainya karena dia bacaannya sedikit. Bukan dengan atifiyah, tapi harus dengan syariah Muhammadiyah, baru diketahui kebenarannya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa tatkala membahas tentang keutamaan qul huwallahu ahad, beliau mengatakan hadis-hadis ini bicara tentang keutamaan dan pahala, bukan bicara tentang bahwasanya surat qul huwallahu ahad mencukupi syariat sampai sepertiga. Ya, memang bukan membahas itu. Jelas, walaupun kita misalkan sudah membaca qul huwallahu ahad, tetap kita harus membaca ayat-ayat fikih, masalah puasa, masalah utang piutang, masalah haji, masalah umrah, masalah jihad, masalah niaga, masalah bercocok tanam barangkali, atau yang lain-lain, masalah urusan keluarga. Semuanya harus dibaca. Tidaklah Allah menurunkan satu ayat pun dalam Quran kecuali ada banyak hikmah di dalamnya. Maka qul huwallahu ahad walaupun sepertiga Quran bukan berarti dia mencukupi sepertiga Quran yang yaitu bicara masalah fikih dan semacam itu. Tapi ini terkait dengan keutamaan dan pahala, dan terkait dengan bidang yang dibahas, yaitu membicarakan tentang Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala dia itu maha tunggal, tak boleh diyakini dia terbagi-bagi, Trinity, 1 dari 3, 3 dari 1. Ini semua hanyalah tipuan para ahli teologi dari Nasara. Kemudian Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, maka tak layak makhluk bergantung kepada makhluk yang lain. Boleh saling ta'awun, saling meminta sesuai adab-adabnya, tetapi tetap ketergantungan hati kepada Allah, dan mintanya yaitu berdoanya kepada Allah, bukan kepada makhluk yang sudah mati atau orang mati atau yang semacam itu. Apalagi ditegaskan lagi, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti memang tidak ada yang bercabang darinya, dan dia tidak pula tercabangkan dari yang lain. Bayangkan, surat ini sudah dikenal muslimin dan banyak dibaca, tapi banyak yang melanggar, terutama di waktu acara Natal itu. Tahu-tahu ikut mengatakan selamat lahirnya anak Tuhan. Kalian sudah yakin Allah tak punya anak, gimana kalian berkata pada orang kafir selamat lahirnya Tuhan anak? Ini betul-betul penentangan yang nyata terhadap Al-Quran kalau mereka mau menggunakan pikiran dan iman. Kemudian ditutup dengan penjelasan yang bersifat universal. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada sesuatu pun yang setara dengan dia, maka tak layak ada yang dicintai seperti mencintai dia, atau diharapkan seperti harapan kepadanya, atau ditakuti seperti ketakutan kepadanya, dan seterusnya. Apalagi sampai melebihi haknya Allah Ta'ala, malah makhluk yang diberi lebih, ini tidak layak sama sekali. Makanya surat qul huwallahu ahad walaupun dia pendek saja, dia memiliki aspek yang sangat luas dan sangat panjang terkait dengan tauhid dan akidah. Makanya walaupun surat ini pendek, kalau dia ditafsir maka menjadi satu jilid tebal bagi orang yang membahas secara panjang lebar. Baik, ilahuna wallahu a'lam.